Masih bersama kami di Presisi Siang. Mengawali rangkaian agenda di hari kedua kunjungannya di Ibu Kota Nusantara, Presiden Joko Widodo bersama Wapres Ma'ruf Amin dan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju meninjau embung dan sumbu kebangsaan di kawasan inti pusat pemerintahan IKN pada Senin lalu. Dalam kesempatan ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa dirinya mengajak Wapres dan para menteri meninjau embung, selain untuk menunjukkan progres pembangunan di Ibu Kota Nusantara, juga untuk menikmati udara bersih IKN di pagi hari. Menurut Presiden, Air Quality Index di IKN ini sangat baik apabila dibandingkan dengan berbagai ibu kota negara lain. Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan IKN, sekaligus menjaga kualitas lingkungan yang menjadi daya tarik utama dari ibu kota baru ini. Saya ingin Pak Wapres, Pak Prabowo, dan semua menteri merasakan betapa bersihnya udara di pagi hari di IKN. Dan tadi kita cek untuk Air Quality Index-nya 6. Ada maksimal itu 50. Di ibu kota negara lain, misalnya di Singapura berapa, Pak? 50. 53. Yang dekat aja. Ini di sini memang udaranya sangat segar, fresh, dan bersih. Dan itu bagus untuk kesehatan, untuk usia. Pada agenda berikutnya, Presiden Joko Widodo memimpin sidang Kabinet Paripurna Perdana di lokasi yang dirancang sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia, yaitu Ibu Kota Nusantara pada Senin lalu. Presiden memanggil seluruh menteri untuk membahas sejumlah isu krusial. Mengawali sidang yang digelar di Istana Garuda ini, Presiden membahas progres pembangunan IKN. Jokowi menyanjung kualitas udara di ibu kota baru. Hal ini merujuk pada indeks kualitas udara yang sangat baik. Menurutnya, tak semua negara punya kualitas sebaik ini. Lalu, Presiden Jokowi juga mengumumkan investasi dengan total 56,2 triliun rupiah yang sudah masuk di IKN. Dalam pidato pembukaannya, Presiden Jokowi lantas menyampaikan alasan kepindahan ke IKN yang disebut tidak hanya pergeseran secara fisik. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, yang saya hormati Bapak, hari ini kita bisa melakukan sidang paripurna yang istimewa karena dilaksanakan pertama kali di Ibu Kota Negara Nusantara. Kita merasakan pagi tadi betapa sangat sejuk, dingin, dan segar pada pagi hari ini karena Air Quality Index-nya memang sangat rendah sekali, yaitu di angka 6. Pada maksimalnya di angka 50. Dan hampir banyak kota sekarang ini sudah di atas 50. Kepindahan ke Ibu Kota Nusantara ini juga sudah sering saya sampaikan, bukan pindah fisiknya yang penting, tetapi pindah pola pikir kita, pindah mindset kita, pindah pola kerja kita. Dan per hari ini perlu juga saya sampaikan bahwa sudah di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk sudah 56,2 triliun rupiah. Dari 55 yang sudah groundbreaking. Sementara itu, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara tahap pertama akan mulai dibangun. Groundbreaking telah dilakukan pada Senin lalu dan dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Pembangunan kawasan Istana Wakil Presiden ini akan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama meliputi pembangunan bangunan istana dan kantor Wapres. Selanjutnya kediaman Wapres, mes pas pampres, parkir, serta bangunan penunjang lainnya. Rencananya, tahap pertama ditargetkan akan selesai pada Agustus 2025 mendatang. Kawasan Istana Wakil Presiden tahap pertama di IKN akan dibangun di atas lahan 14,8 hektar dan menelan dana 1,4 triliun rupiah. Untuk luas bangunan sekitar 10.000 meter persegi dan berlokasi tak jauh dari pintu keluar masuk IKN atau Sumbu Kebangsaan. Wapres Ma'ruf Amin mengatakan pembangunan Istana Wakil Presiden di IKN ini memiliki arti strategis. Pembangunan ini merupakan karya anak bangsa dan diharapkan dapat menjadi pusat aktivitas kenegaraan yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan. IKN menjadi simbol dari tekad kita untuk merajut keberagaman dalam persatuan dan memastikan bahwa setiap sudut Nusantara mendapat perhatian yang setara dalam pembangunan nasional. Selain itu, IKN juga diharapkan tidak hanya mampu menjadi pusat inovasi, pendidikan, dan budaya, tapi juga menjadi magnet bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta pendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia yang akan digelar di IKN, Kakor Lantas Polri melakukan pengecekan terhadap kesiapan personil dan kendaraan pengamanan, pengawalan, rute lalu lintas dan parkir Ditlantas Polda Kaltim. Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan melakukan pengecekan kesiapan personil dan kendaraan pengamanan, pengawalan rute lalu lintas dan parkir atau Pamwal Rolakir di Ditlantas Polda Kaltim di Islamic Center Balikpapan. Sebanyak 898 personil akan dilibatkan dalam Satgas Pamwal Rolakir untuk memastikan kelancaran dan keamanan selama rangkaian kegiatan berlangsung. Kakor Lantas Polri menekankan pentingnya kesiapan kendaraan pengamanan. Menurutnya, seluruh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 telah melalui pengecekan penyeluruhan untuk memastikan semuanya dalam kondisi prima dan siap digunakan. Kakor Lantas juga menegaskan bahwa Satgas Pamwal Rolakir telah melakukan berbagai simulasi untuk memastikan kesiapan mereka dalam mengamankan acara besar tersebut. Irjen Pol Aan Suhanan berharap dengan persiapan yang baik dan komitmen yang tinggi dari seluruh personil, peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 ini dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Jadi secara keseluruhan dari Satgas Pamwal Rolakir ini sudah siap semua dan sudah dilakukan beberapa kali simulasi, ya, baik itu yang mengawal maupun yang pamrute ini sudah kita pinset, ya, beberapa waktu lalu kemarin sudah latihan juga, sehingga pada hari hanya nanti kita betul-betul siap, ya, untuk mengamankan event yang luar biasa ini. Tadi saya sampaikan kepada personil agar ini dipersiapkan dengan baik, sehingga event yang luar biasa ini kita bisa kelola dengan baik secara luar biasa, sehingga hasilnya lebih maksimal. Usai melakukan pengecekan, Kakor Lantas beserta jajaran melanjutkan kegiatan dengan melakukan pemantauan kondisi jalan tol menuju IKN untuk memastikan kelancaran akses menuju kawasan. Selain itu, ia juga meninjau secara langsung lokasi Istana Negara dan lapangan upacara yang menjadi pusat kegiatan HUT Kemerdekaan di IKN. Dari Kakor Lantas Polri melaporkan untuk Polri TV. Polda Bangka Belitung pastikan anggota dan jajarannya siap untuk mengawal keamanan jalannya pemilihan kepala daerah serentak 2024. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini.